Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Soro. Saya ingin menjelaskan eh, soal. Kita akan mengerjakan suatu masalah. Yang pertama, aset kewajiban dan ekuitas. Aset lancar kewajiban jangka pendek kas 50.000, utang dagang 20.000, piutang usaha 30.000, utang jangka pendek lainnya 10.000, persediaan 40.000. Total aset lancar 120.000, total kewajiban jangka pendek 30.000. Aset tidak lancar, kewajiban jangka panjang 50.000, tanah 100.000, bangunan 150.000, total aset tidak lancar 250.000, total kewajiban 80.000, total aset 370.000, ekuitas pemilik modal di setor 200.000, laba ditahan 90.000, total ekuitas 290.000, total kewajiban dan ekuitas 370.000. Laporan keuangan PT Sejahtera Abadi Neraca per 31 Desember. Pekerjaan rumah. Yang pertama, keterangan jumlah pendapatan 200.000, beban operasional 140.000, laba bersih 60.000, pendapatan 200.000, HPP 50.000, beban operasional 140, laba bersih 60.000. Laporan laba rugi untuk tahun terakhir berakhir pada 31 Desember 2023. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, hitunglah rasio-rasio berikut ini. Yang pertama, current ratio, quick ratio, cash ratio, debt to equity ratio atau DER, net profit margin, return of asset atau ROI, return on equity atau ROE, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan implementasikan hasil dari perhitungan pada soal nomor 1 yang di atas. Oke, kita akan mengerjakan suatu masalah. Yang pertama, data yang diberikan oleh soalnya yaitu aset lancar. Yang pertama, kas sebesar 50.000, piutang usaha 30.000, persediaan 40.000. Jadi total aset lancar sama dengan 120.000. Kita kembali ke kewajiban jangka pendek. Utang dagang 20.000, utang jangka pendek lainnya 10.000, dan total kewajiban jangka pendek ada 30.000. Kewajiban jangka panjang, utang jangka panjang 50.000, ekuitas pemilik modal disetor 200.000, laba ditahan 90.000, total ekuitas ada 260.000. Laporan laba rugi, pendapatan 200.000, HPP atau harga pokok penjualan 50.000, beban operasional 140.000, dan laba bersih 60.000. Kemudian kita beralih ke aset tidak lancar. Aset tidak lancar, tanah 100.000, bangunan 150.000, jadi total aset tidak lancar 250.000. Total aset 370.000, total kewajiban ada 80.000, dan total kewajiban dan ekuitas 370.000. Kita menghitung rasio-rasio keuangan. Yang pertama, rasio lancar. Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek, yang artinya 120.000 dibagi 30.000 sama dengan 4,00. Rasio cepat. Rasio cepat itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Seperti rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban jangka pendek, sama dengan 120.000 dikurang 40.000 dibagi 30.000 sama dengan 80.000 dibagi 30.000 sama dengan 2,67. Kita beralih ke C, rasio kas. Rasio kas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas yang dimiliki. Rasio kas atau cash ratio, kas dibagi kewajiban jangka pendek sama dengan 50.000 dibagi 30.000 sama dengan 1,67. Rasio hutang, debt ratio, total kewajiban dibagi total aset sama dengan 80.000 dibagi 370.000 sama dengan 0,216. Dan kita hitung bagian E, yaitu debt to equity ratio atau DER. Rasio mengukur perbandingan antara kewajiban perusahaan dengan ekuitasnya. Debt to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas sama dengan
80.000 dibagi 290.000 sama dengan 0,276 sama dengan 27,6%. Net profit atau margin laba bersih. Net profit margin mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan sama dengan 60.000 dibagi 200.000 sama dengan 0,30 atau 30%. ROI mengukur beberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROI laba bersih dibagi total aset sama dengan 60.000 dibagi 370.000 sama dengan 0,162 sama dengan 16,2%. Return on equity mengukur beberapa efektif perusahaan menggunakan ekuitas memilih untuk menghasilkan laba. ROI sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas sama dengan 60.000 dibagi 290.000 sama dengan 0,207 atau 20,7%. Perputaran piutang. Perputaran piutang mengukur beberapa cepat perusahaan dapat menagih piutangnya, yaitu cara kerjanya perputaran piutang sama dengan pendapatan dibagi piutang usaha sama dengan 200.000 dibagi 30.000 sama dengan 6,67. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur beberapa cepat perusahaan dapat menjual persediaan. Perputaran perusahaan sama dengan HPP dibagi persediaan sama dengan 50.000 dibagi 40.000 sama dengan 1,25. Jadi, rasio lancar sebesar 4,00 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Idealnya, rasio di atas 1 menunjukkan likuiditas yang sehat dan nilai 4,00 ini menunjukkan kelebihan likuiditas. Quick ratio sebesar 2,67 juga menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Meskipun mengurangi persediaan, perusahaan masih memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan nyaman. Terus bagian C, cash ratio. Cash ratio sebesar 1,67 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus bergantung pada aset lainnya. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat solid. Debt ratio sebesar 21,6% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Ini berarti perusahaan memiliki struktur modal yang lebih mengandalkan likuiditas daripada utang yang dapat menurunkan rasio finansial. Debt to equity ratio sebesar 27,6% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio kewajiban terhadap likuiditas yang rendah yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dalam pembiayaan. Rasio ini menunjukkan kestabilan keuangan yang cukup baik. Net profit margin yaitu margin laba bersih 30% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mengubah pendapatan menjadi laba bersih. Artinya, setiap Rp1 pendapatan menghasilkan 0,30 laba bersih. ROA sebesar 16,2% menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup baik dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Ini menandakan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROE sebesar 20,7% menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup efektif dalam menghasilkan laba bagi pemiliknya. Dengan menggunakan ekuiditas yang tersedia, ini merupakan angka yang menunjukkan efisiensi yang baik dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Perputaran piutang. Perputaran piutang sebesar 6,67 kali per tahun menunjukkan bahwa perusahaan ini dapat menagih piutangnya dengan cukup cepat. Ini berarti perusahaan mampu mengelola piutang dengan efisien. Yang terakhir, perputaran persediaan. Perputaran persediaan sebesar 1,25 kali per tahun
bahwa perusahaan ini memerlukan waktu sekitar 1,25 tahun untuk menjual seluruh persediaannya. Nilai ini relatif rendah yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat persediaan yang tinggi atau lambat dalam menjual barang. Oke, kesimpulan dari semua penjelasan atau mengerjakan soal yang di atas yaitu secara keseluruhan PT Sejahtera Abadi menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan likuiditas yang kuat, pengelolaan utang yang konservatif, efisiensi, dan baik dalam menghasilkan laba. Namun, rasio perputaran persediaan yang relatif sangat rendah, yaitu sebesar 1,25 kali, menunjukkan bahwa perusahaan ini mungkin perlu meningkatkan efisiensinya dalam pengelolaan persediaan untuk meningkatkan likuiditas dan perputaran asetnya. Itulah tadi hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.